Perkenalkan kami dari kelompok 7 Produk Podcast. Nama saya Ignatius Yogian di Pemkas, kelas 11 1 absen 11. Nama saya Valentino Fabian Bimo Kristora dari kelas 11 MIPA 2, nomor presensi 22. Nama saya Nidia Putri Rasati dari kelas 11 PS3 nomor absen 18. Nama saya Gregorius Indasana Dalumenta, kelas 11 IPS 1, nomor absen 8. Duh, ternyata capek juga ya lari-lari. Lah, ngapain lari-lari? Iya nih, keburu telat tadi, jalanannya macet. Ya udah, turun aja lari sampai tempat les. Oh iya, kalau habis lari-lari itu jangan langsung duduk ya. Kenapa emangnya? Kan capek. Iya Zen, kenapa kalau kita duduk? Kan duduk bisa mengusir lelah. Nggak boleh, karena tubuh baru saja memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kita langsung duduk justru malah membuat darah menumpuk di bagian bawah tubuh, sehingga memperlambat aliran darah kembali ke jantung dan otak. Nanti bisa merasakan pusing yang hebat, bahkan bisa pingsan. Duh, ngeri ya. Tadi kan kita lari ya. Kalian tahu nggak ada sistem di tubuh kita yang mengkoordinasikan gerakan kita semua? Oh itu, aku tahu. Itu kan sistem koordinasi yang berfungsi untuk memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, sistem koordinasi itu terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Ternyata kalian tahu ya tentang itu. Mending kita sambil jalan pelan-pelan sama cari es krim. Boleh tuh kata Yogi. Siapa yang penasaran apa saja yang terjadi dalam pembuatan es krim, putar ini. Emang es krim ini buatnya diputar ya? Maksudnya Yogi itu buat es krim dengan sederhana atau mudah, Bim. Nih, aku ada teks prosedur untuk membuatnya. How to make ice cream without a freezer. Ingredient number 1. Use biscuit can. Number 2. Ice cups. Number 3. 4 milk box. Number 4. Beef gelatin. Number 5. Coarse salt. Step 1. First of all, put ice cup into the basin. Number 2. Next, sprinkle coarse salt on the ice cups. Number 3. Then put the used biscuit tin into the ice cube and basin. Number 4. Add salt to the ice cube. Number 5. Put the water and beef gelatin into the biscuit tin. Number 6. Close the can. Number 7. Rotate the bone for a while ending the ice cube and salt to the outside of the biscuit tin. Number 8. Open the biscuit tin. Number 9. Finally, the ice cream is ready to be enjoyed. Oh gitu toh. Betul tuh Zenda, ternyata bahannya simpel banget loh. Dan yang paling penting itu ada es dan garam. Garam bahan yang harus ada saat pembuatan es krim. Kenapa harus ada garam? Setahu garam itu fungsinya untuk menurunkan titik beku, jadi nanti es krim bisa cepat membeku dan bentuk kristal es. Kalau nggak dikasih garam gimana? Ya pastinya nggak akan membeku dong. Nanti es krimnya malah bongkahan esnya jadi mencair karena menyerap panas dari sekelilingnya. Singkatnya, yang mampu mengikat sehingga dapat membuat es krim membeku. Oh gitu. Ternyata garam sangat berharga ya. Ya udah lanjutin lagi. Yuk. Oke Bim. Jadi setelah bahan-bahan semua dimasukin ke wadah, lalu wadah yang tadi ditaruh ke wadah yang ukuran yang lebih besar dan sekitar wadah tersebut diisi dengan bongkahan es dan garam. Biasanya garam NaCl atau garam itu besar
wadah tersebut. Dalam proses tersebut, terdapat adanya reaksi antara garam dan es batu yang menimbulkan penurunan suhu. Ini tambahan juga kalau menambahkan air bisa juga membuang panas yang diterimanya. Dan karena garam yang banyak tersebar dalam larutan garam, membuat suhu larutan menjadi lebih rendah daripada suhu es murni. Betul, Zen. Lalu suhu campuran es putar jauh lebih tinggi dari suhu larutan garam dan campuran putar melepaskan panasnya ke larutan garam untuk menciptakan keseimbangan suhu. Oleh karena itu, suhu di dalam campuran es putar menjadi jauh lebih semula. Bukan dalam pembuatan es putar yang kita makan ini. Wah, ternyata di balik murahnya harga es krim ini terdapat banyak hal yang terjadi dalam pembuatan es krim putar ya. Iya nih, salut banget. Jangan lupa dibuang di tempat sampah yang jelas. Plastiknya kalau udah habis. Bentar, jangan dibuang. Gimana kalau dimanfaatin aja jadi kerajinan apa gitu biar enggak nih. Idemu bagus juga, Yok. Tapi gimana caranya dan butuh apa saja? Tahap awal sih kita tinggal buat rancangannya aja. Kalau udah nyiapin alat dan bahannya. Setelah itu dirakit dan terakhir masuk proses finishing. Simple kok asal teliti. Coba tanya Zenda deh detailnya. Oh, gantungan jilbab. Kita cuma butuh atas gelas, plastiknya aja, lem, gunting, dan tali. Bagian atas gelas tadu dipotong dan disusun sejajar satu-satu sampai membentuk gantungan. Habis itu dilem dan atasnya tinggal dikasih tali buat digantungin. Selesai deh. Wah, bisa jadi cuan ya nantinya kalau dijual. Ngomong-ngomong, macet banget ya ternyata. Di negara lain ada nggak sih macet kayak gini? Harus diingat kita kurangi membuang sampah dan membantu agar tidak menambah limbah di sekitar pemukiman warga karena mengakibatkan naiknya suhu cuaca dan polusi berlebihan. Betul banget, kita cukup membantu menguranginya perlahan-lahan seperti membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah plastik yang susah larut. Tetapi teman-teman, di agama kita juga diajarkan untuk mengasihi sesama dan kita harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi, kita harus membantu sesama untuk saling mengingatkan hal-hal positif seperti hal sepele seperti mengingatkan akan membuang sampah pada tempatnya maupun memanfaatkan sampah agar menjadi sebuah karya seni. Betul apa yang dikatakan Zenda, sampah plastik, kertas maupun yang lainnya bisa kita olah kembali kok. Bisa kita jadi karya seni yang berbaur alat dan bahan seadanya. Dan mengambil tema mendaur ulang sampah. Juga bisa dijual dengan melalui proses pemasaran melalui media sosial maupun transaksi bertatap muka. Ngomong-ngomong, ini macet banget. Di negara lain ada nggak sih yang lebih macet dari ini? Adalah Indonesia itu ada di peringkat 4 kepadatan dengan populasi paling banyak. Benar, masih ada Amerika Serikat di peringkat dan China di peringkat pertama. Bayangin aja satu orang bawa satu mobil. Gak bakal jalan-jalan itu kalau ada lampu merah. India tuh unik banget loh menurutku. Dari mulai hal yang gak wajar di Indonesia sampai orang-orang yang diincar para pelajar karena cara belajar yang simpel. Keren sih, jadi penasaran apa yang terjadi dalam hal politik, pendidikan, dan hal lain-lain. Oh, pergerakan nasionalisme India itu pada mulanya bersifat gerakan sosial dan pendidikan. Gerakan politik baru kelihatan setelah berdirinya Indian National Congress atau Partai Kongres. Anggotanya terdiri atas golongan intelektual Hindu dan Muslim. Organisasi ini merupakan cetusan kebangsaan rakyat India. Walah, pantas banyak yang jenius ternyata karena itu loh.
Kalian tahu nggak sih ternyata peran usia produktif sangat diperluin dari sekian banyak penduduk di negara manapun. Iya kah? Emang gimana? Setauku, dengan meningkatnya jumlah usia produktif, masa ini dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri. Dampak positifnya yaitu membuka peluang tenaga kerja, meningkatkan ekonomi, dan masih banyak lagi. Kalau ada dampak positif ya pastinya ada dampak negatifnya kan. Dampak negatifnya itu membludaknya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang, dan aging population. Ngomong-ngomong, teman-teman ada yang bisa bantu ngerjain bahasa Jawa cerita rakyat nggak? Waduh, aku masih kurang paham tentang itu. Aku cukup tahu tentang isi teks cerita rakyat. Biasanya dalam cerita rakyat, menceritakan suatu tempat dan asal-muasal tokoh-tokoh yang dimunculkan pada cerita rakyat tersebut. Contoh, tokoh cerita rakyat yang disampaikan tersebut bisa dalam bentuk manusia, binatang, dan sesuatu yang gaib lainnya. Isi dari cerita rakyat yang ada di situ sudah berkembang di tengah masyarakat. Betul banget, cerita seperti legenda, sage, mitos, dan cerita rakyat. Contoh cerita rakyat kubacakan pakai bahasa Jawa satu aja dengan judul Pangeran Bondowoso dan Roro Jonggrang. Kraton Gedhe ing Musung, kerajaan duwe putri ayu jenenge Roro Jonggrang. Pangeran Bondowongso tresnane karo dheweke lan tujuane omah-omah karo putri. Nanging mestine Roro Jonggrang ora seneng karo Pangeran Bondowongso. Mula dheweke njaluk tugas angel ngawe 1000 candhi sewengi. Ketoke Pangeran Bondowongso sarujuk kanthi bantuan jin lan roh sadurunge esuk syarat kasebut kanggo ngetokke lesung lan kembang-kembang. Dadi jin lan semangat iku rumangsa awan lan nuli mandheg gaweane. Pangeran Bondowongso nesu nalika ngerti babagan cara becik Roro Jonggrang. Senajan dheweke mbutuhke sak candhi maneh kanggo nyukupi kebutuhan kasebut. Duka Pangeran Bondowongso pungkasane tumindak kanthi ngukum Roro Jonggrang menyang patung 1000 kanggo ngrampungke candhi iki.